Udah mulai, Pak? Oh, izin Bu, udah bisa dimulai Bu? Oke, Sudah. baik. Langsung saja Bu ya. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam Pak Tarmizi. Ada apa nih Pak? Datang menemui saya. Begini Bu, saya mau sedikit cerita mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Ketika sedang melakukan KBM. Apa Ibu punya waktu? Oh begitu ya Pak. Kebetulan nih Pak, jadwal saya lagi kosong. Jadi saya punya waktu ini Pak. Coba Bapak ceritakan apa permasalahan yang Bapak alami di dalam kelas Pak. Begini Bu, belakangan ini saya mengalami kesulitan di dalam kelas. Jadi apa yang bisa saya bantu ini Pak? Dan apa yang ingin Bapak capai di akhir pertemuan kita ini Pak? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dan ingin memperbaiki cara mengajar saya di kelas Bu. Saya Baik Pak, apa yang membuat Bapak merasa kesulitan di dalam kelas Pak? Saya merasa pembelajaran yang saya terapkan di kelas tidak sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, mengapa Bapak menganggap murid-murid Bapak tidak memahami materi yang Bapak sajikan? Begini, Bu, saya melihat dari nilai mereka memperoleh ketika saya melakukan asesmen, Bu. Oh begitu ya Pak ya, saya sudah mulai paham nih Pak dengan permasalahan yang Bapak hadapi. Selain berdasarkan asesmen, apalagi yang membuat Bapak merasa seperti itu Pak? Saya melihat antusiasi murid-murid, Bu, ketika saya menyajikan pelajaran sangat kurang dan minat murid-murid pun terlihat pasif dan tidak bersemangat, Bu. Oh begitu ya Pak ya, jadi menurut Bapak, apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi ini Pak? Rencana saya, Bu, melakukan teks diagnosis ataupun tes awal, Bu, untuk mengetahui gaya belajar murid, Bu. Kalau begitu, kenapa tidak dilakukan Pak? Saya belum membuat lembar isian yang harus diisi oleh murid, Bu. Apa menurut Bapak tidak ada cara yang lain untuk melakukan tes tersebut, Pak? Ada, Bu, dengan bertanya langsung kepada murid. Lalu, apa yang akan Bapak tanyakan kepada murid-murid tersebut, Pak? Rencana saya akan bertanya mengenai hobi murid ataupun kegemaran murid, Bu. Setelah Bapak memperoleh data tersebut, apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya, Pak? Saya akan mengelompokkan murid-murid tersebut, Bu, berdasarkan hasil teks diagnosis tadi, Bu. Lalu, apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya, Pak? Rencana saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan murid-murid kelompok yang sesuai dengan gaya belajar murid, Bu, seperti kelompok audio, kelompok visual, kemudian kelompok kinestetik, Bu. Selain itu, apa ada yang perlu Bapak persiapkan agar pembelajaran berdiferensiasi yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, Pak? Saya terlebih dahulu akan merancang skenario pembelajaran dan mempersiapkan bahan media alat ataupun sumber belajar yang bervariasi, Bu. Bagus sekali, Pak. Saya sangat setuju dengan rencana yang Bapak lakukan. Lalu, komitmen apa yang Bapak punya untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Mulai besok saya akan membuat skenario pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu, yang akan saya lakukan di kelas dan mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, Bu. Kalau boleh saya tahu, Pak, siapa yang akan Bapak minta bantuan untuk menjalankan komitmen tersebut, Pak? Ada, Bu, bersama rekan sejawat yang kebetulan ibu itu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Saya sangat setuju sekali, Pak, dengan masukan Bapak, dengan Ibu yang sudah melakukan belajar berdiferensiasi di kelasnya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas bantuannya dalam menguatkan pemikiran saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bu. Sama-sama, Pak. Selalu semangat ya, Pak. Pasti, Bu. Sekarang dilanjutkan sama Pak. Sekarang dilanjutkan sama Pak
Assalamualaikum Pak Tadi. Gak jelas suaranya, Pak. Assalamualaikum Pak Tarmizi. Waalaikumsalam, Pak Sadam. Capek-capek saya tadi cari Bapak, Pak. Rupanya di sininya Bapak ini. Iya, Pak, ya. Saya ini cerita ini Pak sama Bapak ini Pak. Oh. Tentang permasalahan yang saya hadapi Pak di kelas saya Pak. Oh begitu, Pak. Ya, Pak. Jadi kira-kira apa permasalahan yang Bapak hadapi di kelas, Pak? Itulah Pak kan. Belakangan ini Pak, ada satu murid. Saya ini sering datang terlambat dan nggak mengerjakan PR Pak. Itu masalah saya Pak. Oh. Terus, Pak, kesulitan apa yang Bapak hadapi? Kesulitannya itu Pak, saya tak bisa memperingatkan dia terus. Saya ingatkan terus, tetapi terus berulang. Saya ingin pertemuan kita ini Pak mendapatkan solusi untuk mengubah perilaku siswa saya ini Pak. Makanya saya ingin bincang-bincang sama Bapak menemukan solusi lah Pak gitu Pak. Oh. Jadi kesulitannya itu terletak di mana, Pak? Saya merasa Pak, anak ini sulit diatur Pak. Berkali-kali saya bilang tetap aja seperti itu Pak. Nggak pernah menurut apa yang saya katakan. Setelah saya lakukan pun saya tegur dia, tetap aja seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi murid itu sulit diatur ya Pak. Beberapa kali dibilang masih tetap begitu kayak gitu juga. Iya Pak. Oh ya Pak. Jadi begitu ya. Saya sudah mulai paham permasalahan yang Bapak di kelas Pak. Kemudian itu ada lagi Pak. Permasalahannya Pak, mungkin Pak merasa mood ini membutuhkan suatu perlakuan lebih dari kita sebagai pendidik. Saya rasa ada Pak ya. Karena sudah berulang-ulang kali Pak saya katakan tetap aja seperti itu dia Pak kan. Jadi itulah Pak yang membuat saya itu merasa kayak mana lah mengatur siswa satu ini begitu kan. Jadi saya sebagai pendidik ini merasa gagal Pak. Oh ya Pak. Jadi menurut Bapak apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Oh iya Pak. Saya pernah mendengar tentang modul apa kata Ibu Tika itu kemarin itu modul budaya positif Pak. Kemarin itu kan pernah dia ikut pendidikan burung gerak. Dia mengatakan ada di situ modul budaya positif kayak menyelesaikan permasalahan karakter siswa Pak, mengembalikan positif dengan ada yang namanya apa itu namanya Pak saya lupa. Segitiga apa namanya Pak namanya itu apa saya bilang apa itu? Segitiga restitusi Pak. Bagus itu Pak, saya setuju dengan Bapak. Kemudian apa komitmen Bapak untuk mempunyai tujuan dalam permasalahan tadi? Komitmen saya Pak, saya akan belajar ini sama Ibu Tika yang sudah pendidikan guru penggerak. Saya yakin dan percaya Ibu itu mau membimbing saya dalam menerapkan pendekatan segitiga restitusi untuk menuntaskan permasalahan peserta didik saya itu yang kelakuannya yang tidak mau mengikuti aturan ataupun apa yang kita bilang tidak ada yang diikuti gitu Pak. Saya yakin dan percaya itu Ibu Tika. Oh, baik Pak.
memang harus perlu berkolaborasi dengan sejawat ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak atas sharingnya atau curhatannya untuk menguatkan pemikiran kita. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Udah Bu Irna. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Irna. Iya Pak. Assalamualaikum. Oh sekarang kita ya Pak. Ya. Ini pada Om bilang. Assalamualaikum Pak Irna. Waalaikumsalam Pak Sadam. Apa kabar ini Ibu Irna? Alhamdulillah baik Pak. Tumben ini Ibu Irna ini datang ke ruangan saya. Ada apa ini? Dari raut wajahnya ini kayaknya ada permasalahan ini. Ada yang ingin diceritakan Ibu Irna? Iya Pak. Begini Pak Sadam. Sebenarnya memang ada hal yang ingin saya diskusikan sama Pak Sadam. Jadi maksud dan tujuan Ibu ini ingin diskusi. Nah, tujuannya kira-kira apa? Iya Pak, begini Pak. Akhir ini saya perhatikan ada masalah dengan anak saya Pak. Salah satu siswa saya suka melawan dan berpikir pada saat pembelajaran Pak. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira ini menurut Bu Irna, dari pemantauan Ibu Irna ini, seberapa persen tingkat permasalahan siswa yang Ibu hadapi ini? Dari hasil identifikasi yang sudah saya lakukan Pak, sampai 40% Pak perubahan tingkah lakunya dari yang biasanya menjadi orang baik Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Kira-kira ini Bu ya, dari menurut identifikasi masalah yang Ibu lihat atau pantau, kira-kira Bu, apa penyebabnya kira-kira Ibu itu ya? Setelah saya telusuri Pak, dan hasil identifikasi sudah saya lihat, anak saya ini Pak, sepertinya ada masalah Pak. Saya Sinanda ini Pak. Jadi Bu, tindakan ataupun solusi yang seperti apa yang Ibu harapkan untuk menertibkan anak didik Ibu itu, kira-kira menurut Ibu dari pengalaman, mungkin ada Bu ataupun pernah lihat atau baca ataupun cerita dari kawan, tidak apa Bu tindakan atau solusi yang Ibu ingin lakukan Bu? Saya punya beberapa solusi ini. Ini harus ada kolaborasi bersama stakeholder, antara lain pihak sekolah juga Pak, dan juga orang tua murid. Begitulah Pak, dan juga dengan supir angkut. Karena tingkat kehadirannya juga iya sangat berkurang. betul Bu. Yang Ibu bilang itu cukup menarik, gambarannya itu seperti apa ya Bu? Dan juga kapan ini kira-kira rencananya yang akan Ibu laksanakan untuk dari dana solusi yang Ibu laksanakan itu? Saya rencanakan kira-kira mulai dari Pak. Lebih cepat, lebih bagus ya Pak ya. Iya betul itu Bu, saya juga berpikir seperti itu. Jadi nih Bu, setelah kita membuat solusi tentang itu, tentunya kita harus mempunyai komitmen kan Bu untuk melaksanakan itu semua. Saya rasa saya sepikiran sependapat sama Ibu kan. Komitmen apa yang Ibu rencanakan itu? Bagaimana komitmen Ibu tentang rencana Ibu itu? Saya berkomitmen di mana bersama orang tua siswa bekerja sama untuk tidak bosan-bosan mengingatkan dan mengontrol siswa untuk cepat berangkat ke sekolah dan sifat anak itu bisa berubah menjadi wirausaha yang baik terhadap guru yang lain dan juga saya. Tidak Bu ya, intinya kita harus berkolaborasi mungkin dengan kepala sekolah ataupun saya
apresiasi sekali Bu itu. Saya juga melaksanakan seperti itu. Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, supir angkutan umum atau orang tuanya juga. Itu yang hal-hal yang tidak bisa dipisahkan mungkin Bu ya dari lingkungan kita sebagai pendidikan Bu. Jadi Bu nih, Iya, Pak. dukungan yang seperti apa nih yang Ibu harapkan untuk melaksanakan solusi Ibu itu? Mungkin dukungan dari berbagai pihak ada lagi Bu? Saya rasa Mungkin cukup dari Pak, karena dengan dari Bapak Kepala Sekolah? menghubungkan ya Pak, dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan orang tua siswa, dan juga dengan seluruhnya Pak, agar agarnya lebih cepat datang Pak. Mantap, saya pendapat dengan itu. Oke Bu, saya dan percaya Ibu bisa terapkan itu semua karena kita tak ada perbedaannya Bu. Saya juga mungkin pernah mendapat yang seperti itu. Kita sudah berterima kasih Bu telah berbagi pengalaman dengan saya. Saya bisa melaksanakannya dan juga nanti bisa bercerita kembali Bu ya tentang permasalahan Ibu, bagaimana solusinya kita diskusikan bersama Bu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, baik Pak. Terima Oke, kasih Pak. Terima kembali kasih Bu. kembali. Selamat sore. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.